Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 program studi hubungan masyarakat kelas A. Di sini kami akan menjelaskan mengenai external relation dan media relation. Di sini kami beranggotakan dari 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Nurnilan Cahya, yang kedua ada Muhammad Sultan Habibi, dan yang ketiga ada Anissa Febrani, yang terakhir ada Nur Hafizah. Oke, sebelum kita beralih kepada pengertian eksternal itu sendiri, kita bahas dulu yuk terlebih dahulu apa itu tujuan dan juga fungsinya. Nah, tujuannya menurut Abdul Rahman dalam bukunya Dasar-Dasar Public Relation, ia menyebutkan bahwa salah satu tujuan humas eksternal adalah untuk mengeratkan hubungan dengan orang-orang di luar instansi, sehingga terbentuklah opini publik yang favorable terhadap badan itu. Nah, itu adalah tujuannya menurut Abdul Rahman. Selanjutnya kita beralih kepada fungsinya. Fungsinya itu ada 3. Yang pertama, untuk menjalin hubungan baik dengan publik. Yang kedua adalah sebagai penyambung lidah antara pihak luar dengan perusahaan. Dan yang ketiga, yang terakhir, untuk menyeleksi komunikasi eksternal. Apa itu external relations? External relations menurut kami itu aktivitas kehumasan dengan publik yang dilakukan dengan kegiatan komunikasi dua arah atau timbal balik untuk mendapatkan keuntungan dan menjalin kerjasama di antara keduanya. Selanjutnya, media relation. Menurut Iriantara, media relation merupakan alat yang digunakan untuk memberikan informasi atau tanggapan pada media pemberitaan atas nama organisasi atau klien. Menurut Frank Jefkin, media relation adalah usaha untuk mencari publikasi atau penyiaran yang maksimum dari perusahaan yang bersangkutan. Jadi kesimpulannya, media relation adalah hubungan antara media dan PR. Hubungan tersebut sebagai langkah awal guna membantu media untuk mempublikasikan program PR kepada umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang media relation, manfaat dari media relation. Hubungan yang tercipta baik antar organisasi dan juga media massa yang diwakili oleh praktisi PR diharapkan akan lebih positif. Nah, sehingga dari hasil positif tersebut akan terlihat manfaat-manfaat dari media relations itu sendiri. Manfaat yang pertama adalah dapat membangun pemahaman mengenai tugas-tugas dan juga tanggung jawab organisasi dan juga media massa. Lalu yang kedua adalah dapat membangun kepercayaan timbal balik dengan menggunakan prinsip menghargai dan juga menghormati serta kejujuran. Tanpa adanya prinsip tersebut akan sulit terbentuk kepercayaan di kedua belah pihak. Lalu yang ketiga adalah penyampaian dan juga penerimaan informasi dapat kita ambil dengan akurat, jujur, dan mampu memberikan pencerahan bagi publik. Kemudian ada tujuan dari media relation. Yang pertama adalah dapat meningkatkan profil yang lebih baik. Maksudnya di sini adalah profil dari perusahaan, lembaga, organisasi, ataupun seorang individu melalui hubungan baik dengan media akan terangkat dan memiliki citra positif di kalangan masyarakat. Lalu yang kedua adalah meningkatkan komunikasi dengan para investor. Maksudnya di sini adalah perusahaan atau lembaga yang memberikan informasi positif dan juga objektif kepada media, lalu disebarluaskan kepada publik, memberikan peluang atau potensi keuntungan untuk dilirik oleh perusahaan atau investor. Nah, peluang ini bisa saja berupa kerjasama melakukan investasi yang akhirnya akan menambah pendanaan untuk perusahaan. Lalu yang ketiga adalah suatu perusahaan, lembaga, atau organisasi, bahkan seorang individu yang sudah memiliki citra positif di masyarakat dapat dengan mudah mendongkrak kepercayaan masyarakat. Nah, hal tersebut
bisa memungkinkan seseorang atau lembaga perusahaan tersebut mempengaruhi kebijakan pemerintah di tingkat lokal, nasional, maupun juga internasional. Lalu maksud dari memperluas hubungan dengan komunitas di sini adalah melalui media relation, suatu perusahaan, organisasi atau lembaga dapat mempunyai relasi yang lebih luas lagi, dan relasi tersebut pastinya akan membuahkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir adalah memperluas pasar dan juga hubungan komunitas masyarakat. Maksudnya memperluas pasar di sini adalah dari media, masyarakat akan mengetahui informasi suatu perusahaan, lembaga, atau organisasi yang kemudian bisa membuat masyarakat tertarik pada produknya atau lembaga itu sendiri. Atau lebih pada intinya itu, media relation dapat membantu menambah pelanggan baru dengan lebih mudah. Sekian penjelasan tentang external relation dan media relation dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.